Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sela Amelia dengan NIM 23051214012 dari Sistem Informasi kelas 2023A. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan pendapat saya atau jawaban saya mengenai dua studi kasus yang telah Ibu Gea berikan, di mana juga menjadi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada studi kasus yang pertama ini membahas kontroversi seputar penggunaan tes integritas dan kepribadian. Dalam kasus tersebut, memang terdapat argumen yang kompleks terkait keadilan penggunaan tes integritas dan juga kepribadian dalam konteks evaluasi karyawan ataupun calon karyawan. Terdapat dua pandangan sisi, yakni sisi pro maupun juga sisi kontra. Pada sisi pro-nya, tes ini dapat membantu dalam memilih kandidat yang sesuai dengan nilai dan budaya perusahaan. Kemudian, perusahaan juga dapat mengurangi risiko terjadinya perilaku tidak etis atau berbahaya di tempat kerja. Serta, tes ini juga dapat menyediakan kerangka kerja objektif untuk proses seleksi dan juga mengurangi kecenderungan bias subjektif dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pada sisi kontra dari penggunaan tes ini, yaitu dapat menyebabkan diskriminasi terhadap suatu kelompok tertentu, seperti dalam kasus diskriminasi berdasarkan disabilitas atau gender. Pada tes tersebut juga mungkin tidak sepenuhnya objektif dan dapat menciptakan bias terhadap kelompok tertentu. Seperti dalam kasus yang menyebutkan perbedaan skor antara pria dan wanita. Nah, kemudian tes tersebut mungkin tidak juga selalu relevan dengan kebutuhan spesifik pekerjaan, dan penggunaannya pun tetap harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk memastikan korelasi yang jelas antara hasil tes dan juga performa kerjanya. Nah, di sini saya lebih cenderung terhadap sisi kontra dari penggunaan tes tersebut, karena meskipun tes tersebut dapat memberikan wawasan tentang karakter dan integritas calon karyawan, namun risiko diskriminasi dan bias serta relevansi tes dengan pekerjaan tetap harus dipertimbangkan secara serius. Selain itu, kepatuhan terhadap hukum yang mengatur hak-hak individu seperti dalam kasus American with Disabilities Act dan potensi diskriminasi berdasarkan jenis kelamin harus menjadi pertimbangan utama dalam penggunaan tes semacam itu. Bagaimanapun juga, perlindungan hak asasi individu dan memastikan proses seleksi yang adil jauh lebih penting daripada manfaat yang mungkin diperoleh dari tes integritas dan kepribadian. Selanjutnya, pada studi kasus yang kedua, di situ menjelaskan mengenai praktik manajer yang mencari informasi latar belakang online tentang calon karyawan melalui sumber non-tradisional seperti situs web pribadi dan jaringan sosial. Nah, menurut pendapat saya, pencarian latar belakang atau profil calon pelamar secara online belum tentu mencerminkan kepribadian calon pelamar secara akurat. Meskipun pencarian informasi latar belakang secara online itu memberikan wawasan tambahan bagi perekrut, namun pencarian tersebut tidak selalu mencerminkan kepribadian calon pelamar yang sebenarnya. Oleh karena itu, penting bagi perekrut untuk menggunakan informasi tersebut dengan hati-hati dan juga mengingat bahwa informasi online hanyalah sebagian kecil dari gambaran utuh seseorang. Kemudian penilaian langsung melalui wawancara dan interaksi pribadi terus menjadi bagian penting dalam proses seleksi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kepribadian dan kualitas dari calon pelamar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, dan
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.